hari ini ya saya bukan memberikan mentor ya, tetapi kita saling berbagi kan, karena sesungguhnya kan hidup ini harus selalu berbagi kepada siapapun tanpa kita membeda-bedakan. Materinya sangat unik, yaitu dalam komunikasi. Coba bayangkan kalau dalam sehari di dunia ini kita sebagai makhluk sosial hidup tanpa ada komunikasi dengan sesama ya. Rasanya seperti apa ya? Ya, tentu kan nggak enak gitu kan. Saya pernah coba gitu kan ke suatu tempat di mana kita diem aja gitu kan. Jadi kita nggak bisa komunikasi dengan sesama gitu kan. Itu rasanya pasti hambar kan gitu. Ya, jadi gimana pun juga komunikasi itu bukan hanya bakat sekarang, tapi bisa kita pelajarin karena kita bisa mengasah kemampuan atau skill komunikasi kita. Oke, bisa langsung aja. Ya, nah ini nama lengkap saya gitu kan, Sigit Priambodo, tapi biasa saya dipanggil Mas Pri gitu kan. Itu ada Instagram saya Mas Pri. Saya tinggal di Depok, Pedahan gitu kan, Sawangan, karena ada peribahasa tak kenal tak sayang kan gitu. Makanya saya mengenalkan diri dulu. Nah, sehari-hari saya sebagai soft skill trainer atau life coach. Saya juga ada usaha sebagai UMKM bergerak di bidang kulineri. Saya juga usaha bagaimana memanfaatkan limbah organik menjadi dengan teknologi biokonversi kita bisa menghasilkan uang gitu. Makanya saya meng-create ada usaha Black Sodium Flies Business. Dan saya juga merupakan founder dari Ikat Biru Utama, di mana ini adalah suatu yayasan ya terikat satu sama lain ya untuk menjaga bumi kita, menjaga alam ini. Saya juga sebagai Korwil Perbanusa Depok. Perbanusa itu adalah perkumpulan pengelolaan sampah dan bank sampah Nusantara. Saya juga mengelola Mahadaya Cinta. Ini tempat kita saling berbagi, gitu, berbagi kasih tanpa membedakan, termasuk sebagai komunitas Magot Nusantara bersinergi, Sahabat Magot Depok, bahkan saya ikut juga serta menjadi relawan bencana Kota Depok dan relawan pemulasaran COVID-19 pada saat COVID lagi tinggi-tingginya. Oke, itu adalah tentang saya. Next. Yang ini tadi sudah saya terangkan sebelumnya, apakah komunikasi itu penting dan bagaimana jika tidak ada komunikasi di dunia ini. Gitu. Tentunya ibarat kita makan sayur nggak ada garam, nggak ada gula, gitu ya. Itu rasanya gitu kan, atau kita berdua-duaan tapi diem-dieman nggak enak juga rasanya kan gitu. Jadi tetap gimana juga komunikasi itu perlu gitu. Next. Ya, jadi komunikasi apa sih? Komunikasi itu simpel sebetulnya. Jadi bagaimana proses penyampaian ide atau informasi menggunakan apapun. Ya, kita ada yang mengirim dan ada yang menerimanya kan begitu kan. Jadi kalau kita ngomong sendiri terus nggak ada yang audiens yang diterima kan juga rasanya aneh juga kan begitu. Ya, jadi komunikasi itu tentunya harus ada dua arah gitu ya. Jadi ada yang pengirim pesannya, ada yang penerimanya. Yang dikomunikasikan apa? Bisa bahasa, bisa simbol ataupun apapun ya. Jadi yang perlu dicatat adalah dalam komunikasi jangan mencoba memahami apa yang akan dibicarakan saja, tetapi pahami juga siapa yang berbicara. Jadi selain kita memahami apa sih yang dibicarakan, tapi kita juga harus paham nih siapa yang gua ajak bicara kan begitu. Jadi audiens kita siapa itu kita lebih penting ya. Next. Nah, kesalahan dalam berkomunikasi itu apa aja sih? Pertama, kita tidak menjelaskan tujuan secara jelas. Jadi apa yang mau disampaikan itu apa? Itu masih belum terstruktur. Terus kadang kita juga tidak mendengarkan. Kita bukan sebagai pendengar yang baik. Kita pokoknya ngomong aja. Tapi kan kita suatu waktu juga perlu mendengarkan. Makanya Tuhan pencipta alam ini menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Gitu. Jadi kita harus lebih banyak mendengarkan. Terus tidak mengerti dengan baik dan kurang bertanya.
gitu kan. Nah, kenapa? Karena sometimes kita selalu berasumsi, ya kan? Selalu berasumsi. Oh, ini mungkin kayak gini ya maksudnya gitu. Kenapa berasumsi itu? Karena kita juga kekurangan informasi dan pengetahuan gitu. Nah, ini sehingga kita ada miskom atau salah persepsi gitu. Terus tidak memahami kebutuhan lawan, apa yang dia butuhkan, tapi kita tidak memahami jika apa yang disampaikan akan berbeda. Terus tidak berpikir jernih, karena kadang-kala emosional itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi kita tidak berpikir jernih sehingga apa yang disampaikan jadi ngelantur kemana-mana. Terus tidak percaya diri, gitu ya. Nah, ini banyak sekali pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita nih kalau disuruh ngomong atau suruh bicara tuh tidak percaya diri gitu kan. Sebetulnya ya percaya diri aja kan gitu kan. Yang penting kan kita bisa menyampaikan dan jelas apa yang mau disampaikan. Terus didominasi oleh lawan bicara. Ada nggak kira-kira kita udah ngomong tapi yang di depan kita ternyata lebih banyak ngomong dibandingin kita gitu kan, sehingga akan ada berpengaruh dengan kita. Ya, terus memberikan ekspresi yang tidak menyenangkan gitu kan. Kadang kita ngomong tapi depan kita rasanya bete amat kan gitu ya, mukanya nggak enak atau apa. Jadi itu juga akan berpengaruh bagaimana cara kita untuk berkomunikasi. Ini ada apa ya, enter waiting room. Oke. Next. Ya, jadi komunikasi itu, jenis komunikasi itu, nah saya akan bahas cuma di sebagai awal saja ya, tidak bicara terlalu detail karena kalau kita bicara komunikasi bisa sampai 1 hari gitu kan, karena komunikasi itu kan hal yang menyenangkan kan gitu kan. Bagaimana berkomunikasi dengan kawan, bagaimana komunikasi dengan pasangan kita, bagaimana komunikasi dengan rekan kerja dan lain-lain tuh juga ada trik-triknya kan begitu. Jadi jenis komunikasi saya baginya menjadi 3 saja gitu kan. Pertama adalah komunikasi secara verbal, non-verbal, dan visual ya. Ini nggak perlu saya jelaskan secara detail karena sudah tahu kan bicara verbal, non-verbal, dan visual. Oke, next. Nah, verbal itu apa saja gitu kan. Verbal itu bisa secara lisan, apa yang kita ucap, dan bisa juga kita lakukan secara tertulis gitu kan. Dari apa yang kita mau kita lakukan tertulis. Oke, next. Nah, pada saat kita bicara lisan, ada beberapa yang harus kita perhatikan gitu kan. Pertama adalah artikulasi gitu kan. Karena kadang ucapan kita dipengaruhi oleh budaya atau bahasa ibu. Jadi pengucapan A, I, U, E, O itu harus jelas gitu. Makanya saya selalu melakukan senam mulut gitu kan, A, I, U, E, O gitu kan. Itu untuk bagaimana supaya melatih artikulasi untuk bisa lebih jelas gitu. Nah, kadang juga dipengaruhi kan dengan logat gitu kan atau dialek gitu kan. Nah, ini kan juga membuat suasana jadi ya lucu juga gitu kan. Ya walaupun memang itu ada, kita tidak bisa tidak bisa menolak, berbagai-bagai daerah juga berbeda-beda, tapi harus jelas penyampaiannya sehingga kita mendengarkannya juga lebih enak. Nah, selain artikulasi apalagi kelancaran, jadi fasih kalimatnya, terucapnya, jadi jelas, lancar gitu kan, nggak sendat-sendat kan nggak enak juga kita dengerinnya. Nah, yang terakhir itu adalah intonasi gitu kan. Jadi kemampuan pembicara dalam mengatur nada suara menjadi naik dan turun. Jadi ada semacam nadanya gitu kan, lembut, keras gitu kan. Coba bayangin kalau saya sebagai mengkomunikasikan pelatihan tuh saya ngomongnya selamat siang, apa kabar semuanya, sehat-sehat. Ini kan nggak enak didengarnya, yang ada tidur semua. Jadi harus ada yang namanya naik dan turunnya, gitu, intonasinya kan gitu. Oke, next. Nah, langkah-langkah komunikasi verbal. Pertama susun dulu, gitu kan, apa yang akan dibicarakan, gitu kan. Tentukan tujuan komunikasi dan inti pesannya, kan gitu. Nah, sampaikan pembicaraan dengan percaya diri, pede aja kan gitu. Karena sesungguhnya kita adalah makhluk yang sempurna. Jadi ya kita harus percaya diri. Ucapkan setiap kata dengan jelas. Bicara dengan volume yang mudah didengar gitu. Bicara dengan penuh perasaan dan kesungguhan. Bukan berarti volume suara yang mudah dengar terus kita keras-keras nanti kira kita mau berantem kan begitu. Jadi clear kita
kita sendiri yang mengaturnya. Saya biasakan melakukannya di depan cermin pagi hari untuk latihan. Gitu. Nah ini bisa dilakukan untuk melatih diri kita. Nah, terus pastikan pemahaman lawan bicara. Jadi kita melakukan cross check gitu kan. Berhenti sejenak, harus ada jedanya untuk memberi kesempatan dia untuk memahami. Jangan kita nyerocos saja gitu kan, kayak kereta api gitu kan. Jadi dia bingung dia untuk ininya. Nah, terus bertanya untuk apa? Untuk klarifikasi, untuk memastikan pemahamannya gimana, mengerti atau apa kan gitu. Itu yang apa kita lakukan pada saat kita berkomunikasi verbal. Oke, next. Nah, tulisan itu apa sih? Nah, biasalah tulisan itu adalah harus ada inputnya adalah sebagai informasi apa yang akan dimaksud, apa yang mau disampaikan. Ya, pesan yang disampaikan itu bisa melakukan tulisan, grafik, video, atau zaman sekarang kan ada email gitu ya, ada chatting atau WA, ada Twitter kan gitu. Jadi media komunikasi bisa apa saja dan pastikan gitu outputnya ada. Dan untungnya tulisan ini kan ada recordnya yang bisa dipegang dibandingkan kalau kita bicara secara lisan gitu ya. Nah, hanya saja tulisan ini harus lebih jelas tulisannya gitu kan, pemilihan kata-katanya juga harus lebih indah, lebih cermat kan gitu, karena tergantung dari audiens yang kita sampaikan nanti. Oke, next. Nah, nonverbal itu adalah kita harus lihat gitu kan. Nonverbal itu sebenarnya untuk menunjang komunikasi verbal kita gitu. Dari mana? Dari ekspresi wajah, dari kontak mata. Nah, pernah nggak kita dalam berkomunikasi lawan bicara kita matanya kemana-mana gitu kan, tidak berani menatap kita kan gitu. Nah itu juga kita harus bisa lihat, oh responnya ada apa nih, kenapa kan gitu kan. Terus sikap tubuh gitu, apakah sifat tubuhnya open atau menolak atau tertutup. Nah itu juga harus kita bisa pelajari. Terus dengan jarak bicaranya seperti apa. Terus apakah ada sentuhan? Terus bahasa tubuhnya seperti apa? Apa bahasa tubuhnya nggak enak dilihat atau seperti apa. Nah ini yang kita harus cepat tanggap sebagai kita apabila kita sedang mengkomunikasikan sesuatu. Next. Nah ini adalah contoh ya ekspresi wajah gitu kan atau emosional, tatapan mata seperti apa gitu ya. Jadi ya kita bisa harus lihat ke arah itu juga gitu, harus kita komunikasikan antara verbal dan non verbal. Next. Nah, ini adalah sikap postur tubuh, gestur tubuh juga berpengaruh gitu kan. Apakah kita berdiri tegak, apakah kita nunduk, bahkan kita merasa diri tegak tapi kita sebenarnya badan kita goyang-goyang kan gitu. Itu banyak sekali kita jumpai pada saat kita melakukan komunikasi. Dari jabat tangan itu juga ada. Oke, next. Nah, ini ada jarak. Kita selalu bicara adalah intim zone. Intim zone itu kalau kita selalu dekat sekali dengan kita, ada di samping kita. Terus personal zone itu biasanya antara 40 sampai 1 meteran lah kan begitu. Terus ada yang namanya social zone, itu kan 1 sampai 3 meter. Kalau public zone itu kan lebih dari 3 atau 4 meter. Itu yang biasa kita lakukan. Kalau kita sudah bisa mendekat, berarti kita akan lebih masuk berkomunikasinya lebih enak lagi. Gitu. Kan nggak mungkin pada saat kita pertama komunikasi kita langsung pinginnya dekat-dekat, orang bisa lari tuh nanti kan. Jadi ya jarak-jarak itu yang harus kita patuhi, harus kita lakukan lah. Kalau kita udah bisa semakin dekat, berarti pembicaraan kita udah bisa semakin intim. Oke, next. Ya, nah ini juga ya kita harus juga sebagai lihat untuk groomingnya gitu kan, verbal gitu. Jadi kalau kita pakainya seperti apa, kliennya kayak gimana kan begitu. Jadi nggak mungkin kita mau klien yang pakaian formal, rapi, pakai jas, pakai dasi, sementara kita mau pakai kaos oblong doang kan gitu kan. Itu akan ada jarak kan begitu. Oke, next. Nah, komunikasi visual. Nah, saya nggak bahas terlalu banyak ini. Nanti kita lebih senang diskusi saja gitu kan. Visual ini adalah sebetulnya gambar gitu kan, gambar-gambar, ikon-ikon, grafik, video gitu kan, yang sehingga dia bisa memberikan arti. Akan lebih bagus visual ini kalau misalkan
barengi dengan tulisan gitu. Karena kadang-kala kita juga nggak ngerti gitu kan karena paham atau kurangnya informasi. Seperti yang kita lihat apa komunikasi yang dilakukan di uh, lalu lintas gitu kan, tanda-tanda lalu lintas kadang kita juga nggak tahu gitu kan minimnya informasi gitu. Jadi ini harus akan lebih baik kalau misalkan kita juga selipkan ada tulisan-tulisan di situ. Itu kalau kita mau bicara komunikasi bagaimana berkomunikasi dalam bermasyarakat. Dan bahkan lebih kalau kita sekarang bicara ada komunikasi melalui NLP gitu ya. Nah, komunikasi NLP itu kita harus menyamakan. Jadi kita harus mencari profiling. Profiling itu adalah menyamakan lawan bicara kita siapa. Nah, karena manusia itu bisa dibagi menjadi 3 gitu kan. Ada orang yang visual, ada orang yang auditory, ada orang yang kinestetik. Visual itu apa? Dia selalu melihat adalah gambaran, bicara tentang uh, melihat pemandangan atau apa gitu ya. Pokoknya bicara tentang visual ya. Nah, kalau auditory apa? Dia selalu orang yang mendengarkan. Nah, orang auditory ini dia akan sangat peka terhadap intonasi dari suara itu sendiri gitu. Nah, ada orang kinestetik. Kinestetik itu dia selalu bergerak. Jadi dia selalu kalau bicara menggerakkan tangannya atau apa. Jadi dia pasti akan bergerak kan gitu. Nah, ini harus kita cari, kita harus cari tahu. Makanya tadi saya bilang kita bukan hanya memahami maksud yang disampaikan, tapi kita juga harus memahami siapa yang kita ajak bicara. Ya, karena orang visual terus tapi kita bicaranya adalah semacam kayak auditori. Dia akan merasa terganggu karena visual itu dia senang yang menggunakan gambaran yang jelas, bayangkan kan gitu kan. Terus ada visi yang seperti apa itu bicara orang-orang visual. Gitu. Nah, kalau bicara orang auditori pasti ada kalimat yang harus kita bawa coba Pak rasakan. Itu kan dia mendengar atau bisa merasa gitu. Jadi dia pakai seperti itu. Nah, kalau kinestetik kayak gerak. Terus pada saat kita datang gitu, kita bisa perhatikan juga tuh gambar-gambar di sekelilingnya tuh siapa, apa gitu. Nah, itu juga bisa menentukan orang itu seperti apa. Ya, jadi harus kita cari, harus cermat di situ. Kalau bicara kita lebih gampang belajarnya, tapi yang susah adalah bagaimana bisa menjalin persamaan dengan lawan bicara kita. Gitu. Kita harus pandai-pandai lah melihat dan secara cepat itu. Oh, seperti ini nih. Jadi kalau bicaranya sepertinya membosankan atau apa, kita bisa ganti. Kita cari aja persamaan. Saya biasanya melalui dari forms-nya dulu gitu. Apakah ada family kan gitu kan. Terus apakah senang yang rekreasi atau dia dari sekolah mana. Jadi kita cari kesamaannya karena cenderung pada saat kita sudah match, sudah sama itu akan lebih masuknya akan lebih enak kan gitu. Itu kalau kita bicara komunikasi. Ya, ada lagi bicara tentang komunikasi dengan bahasa kasihnya masing-masing kan gitu kan. Pernah dengar kan ada 5 love languages gitu. Jadi orang itu mempunyai bahasa kasih yang masing-masing. Bagaimana dia dari lahir dan diperlakukan di keluarganya, nah itulah akan tercipta bahasa kasihnya kan begitu. Nah kalau kita bisa masuk dengan bahasa kasihnya, kita bisa tahu gitu ya, wah itu lebih enak lagi bagaimana cara mengkomunikasikannya. Karena kan kita mau masuk ke wilayah intim zone kan gitu kan, kalau kita sudah dekat kan lebih enak. Itu aja sih. Nah tinggal lebihnya, ayo kalau ada yang mau diskusi ya kita saling berbagi. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ya tentunya dari Bapak Pri. Baik, jadi teman-teman semua kita sudah berada di sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi untuk teman-teman sekalian yang punya pertanyaan saya persilakan. Ya, saya belum kenalan nih sama teman-teman semua. Ya mungkin dari Kak Rizky dulu nih. Latar belakangnya kan begitu kan. Halo Kak. Ya. Halo Kak Rizky, silakan memperkenalkan diri dulu Kak. Ya, perkenalkan Kak, nama saya Gusti Ngurah Rizky Wicaksana, bisa dipanggil dengan Rizky. Saya sendiri merupakan mahasiswa dari Universitas Udayana Kak. Salam kenal Kak. Salam kenal juga Mas Rizky. Oke, dari Kak Rizky mungkin ada yang ingin disampaikan dari pemaparan materi tadi Kak?
Baik, mungkin dari saya ada satu pertanyaan. Jadi, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, terlebih dahulu kepada Bapak sendiri karena pemaparan materinya yang luar biasa. Jadi di sini saya ingin bertanya, terkait komunikasi itu sendiri. Apakah seseorang yang memiliki, kesulitan komunikasi sendiri, tapi dia, bisa melakukan komunikasi jika situasinya itu memungkinkan? Misalkan, pada saat dia presentasi. Nah, pada saat dia presentasi itu komunikasinya berjalan dengan lancar, namun di luar itu, bisa dibilang komunikasinya tidak begitu lancar. Nah, apakah orang tersebut dapat dikatakan dia memiliki, komunikasi yang sudah sesuai dengan standar atau belum, Kak? Itu saja dari pertanyaan saya, terima kasih. Baik, Ya, terima kasih Kak Rizky. Bisa langsung ditanggapi, Pak. ya jadi gini Mas, kita make it simple aja lah. Komunikasi itu jangan dibikin ribet kan begitu ya. Jangan dibikin harus standarnya seperti apa, seperti apa. Tadi intinya adalah komunikasi adalah bagaimana saya menyampaikan pesan kepada penerima supaya yang saya maksud itu bisa dimengerti sama penerima itu. Sepanjang orang yang diajak bicara itu mengerti gitu kan dan tahu apa yang dimaksud, clear sudah. Berarti kita sudah bisa mengkomunikasikan kan begitu. Hanya saja problemnya tadi gitu kan. Kadang kalau kita sudah minder duluan, nggak percaya diri, apalagi kalau kita lawan bicara kita terkesan lebih hebat, lebih tinggi dibandingin diri kita sendiri gitu ya. Padahal belum tentu kan, belum tentu apa yang kita komunikasikan dia ngerti juga kan begitu. Nah, apalagi misalnya nih kita menjadi mahasiswa terus kita mau maju sidang kan kita harus mempresentasikan tuh hasil tesis kita gitu ya. Terus yang datang dosen-dosen killer, oh kita udah keringetan dulu tuh kan gitu ya pengalaman kita karena caranya gimana kan begitu ya cara mengkomunikasi. Berarti kita harus menguasai dulu ruang untuk komunikasi itu sendiri gitu. Nah, saya biasanya pada saat kita memberikan presentasi di dalam ruangan itu saya juga masih kadang-kala masih suka ada rasa deg-deg gitu ya. Jadi misalkan saya harus kuasai dulu lingkungannya. Jadi saya pasti datang lebih awal. Saya coba berdiri di depan situ, di ruangan itu saya coba mensinkronkan energinya kan begitu ya. Terus saya mengenali lingkungannya sehingga akhirnya kita bisa beradaptasi kan begitu. Nah, hal-hal itu yang biasanya kadang-kala kita suka lupakan. Nah, make it simple, komunikasi itu bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajarin dan komunikasi itu adalah bukan bakat kan gitu. Komunikasi itu bisa kita pelajarin, makanya skill komunikasinya yang harus kita cari kan gitu. Skill komunikasinya harus kita tumbuhkan untuk belajar ke siapapun juga dan harus praktek gitu. Harus kita praktek karena segala ilmu kalau kita nggak praktekkan kan kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi learning by doing. Oh ternyata, oh caranya begini. Oh ternyata bisa seperti ini. Ya, bagaimana cara menangani ketakutan? Ya dilakuin. Kalau udah dilakuin, udah coba kan ketakutannya udah hilang. Gitu. Ada lagi? Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Pri. Mungkin dari Kak Rizky udah cukup jelas atau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilakan Kak. Jawabannya sudah jelas dan, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyampaikan jawabannya. Terima kasih, Kak. Ya, Baik, sama-sama Mas Rizky. baik di room chat sudah ada pertanyaan dari Kak Adi Darmawan. Mungkin biar lebih interaktif saya undang untuk Kak Adi agar on mikrofon aja. Halo Kak Adi. Halo Kak. Halo, mungkin Ya, bisa Mas perkenalan Adi. dulu. Oh iya, perkenalkan Pak, nama saya Adi Darmawan, saya tinggal di Tangerang. Saat ini status saya sudah lulus jadi mahasiswa, sudah lulus begitu dan sudah bekerja juga di perusahaan swasta begitu. Dan saya senang sekali mengikuti webinar Bapak karena saya suka sekali komunikasi gitu. Dan saya ada pertanyaan Pak. Jadi semasa dalam waktu saya kuliah dulu, saya pernah dapat tugas kelompok oleh dosen saya. Nah, kebetulan dalam satu kelompok ini ada anggota kelompok yang memang dia itu tidak bisa diajak kerja sama, Pak. Di saat kita tugas bareng-bareng, dia lebih memilih kegiatan lain yang kurang penting begitu, Pak. Jadi beban tugas dia itu kita tanggung bersama begitu, Pak.
Menurut Bapak bagaimana mengatasi orang yang susah diajak kerjasama, apalagi orang tersebut dalam satu kelompok atau tim kita? Apalagi kelompok ini, Pak, berlaku dalam satu semester, Pak. Sedang satu semester itu kan bisa sampai 14 kali pertemuan ya, dan bisa sampai 14 kali tugas juga begitu dia seperti itu. Jadi itu menurut saya terganggu juga, Pak. Begitu itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Wah, itu pertanyaan bagus gitu. Kalau anak-anak zaman now bilangnya gampang, Mas. CL lu itu derita lu kan. Gitu. Jadi gini, memang itu challenge-nya gitu kan. Bagaimana membuat seseorang menjadi tertarik dan kita mau bergabung. Berarti kan kita harus ada komunikasi yang intim kan gitu kan. Nah, makanya kita harus cari tahu orang ini siapa, seperti apa kan. Dia senangnya apa kan gitu. Dia tipikalnya seperti apa. Jadi nggak bisa terus tiba-tiba ujuk-ujuk kita melakukan komunikasi. Wah, kamu tuh begini, tuh begini, wah dia kalau defensif ya nggak akan jadi kan gitu kan. Karena apa yang dia lakukan pasti ada latar belakangnya kenapa dia melakukan seperti itu gitu. Atau mungkin dia orang yang ingin cari perhatian, itu bisa aja kan begitu. Jadi banyak faktornya itu yang harus dikupas kan gitu kan. Jadi melakukan pendekatan itu kan nggak bisa tiba kita langsung straight to point. Ada orang yang suka straight to the point langsung ke permasalahannya, ada yang enggak. Ya, challenge-nya adalah Mas Adi kan kalau kita anak-anak muda nih, itu ketemu lawan pasangan gitu ya, terus ada yang kita taksir gitu kan, pasti kan kita cari tahu kan, ngomongnya juga kita bagaimana supaya dia menjadi tertarik buat kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Pada dasarnya kita harus penuh dengan inovasi, kita harus tahu caranya gitu kan, pahami. Makanya kan tak kenal tak sayang gitu. Ya, jadi harus dilihat dia orangnya seperti apa. Dan memang perlu effort, iya gitu kan, kayak menjinakkan orang kan perlu effort. Sama aja kalau kita naksir ke cewek gitu kan, ceweknya jual mahal, ceweknya nolak kita kan, kita effortnya lebih tambah lagi kan gitu. Jadi gimana caranya supaya dia tertarik nih, dia mau nih untuk ikut ini, itu tugasnya gitu Mas. Apa sudah menjawab? Sudah menjawab, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Kak Adi Darmawan atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya saya akan mungkin mengundang Kak Muhammad Fatohi nih. Halo Kak Muhammad. Mungkin bisa on mikrofonnya Kak. Wah, mungkin ada kendala ya. Mungkin sebelum ke Kak Muhammad, saya sendiri nih Pak ada pertanyaan. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa kita harus memahami situasi dan orang itu tipikal yang komunikasinya seperti apa. Nah, bagaimana kalau seandainya, dan saya pribadi sih Pak, tipikal orang yang sedikit pendiam, jadi kayak susah untuk beradaptasi dengan orang yang pertama kali kita temui. Nah, secara otomatis susah juga memahami situasi orang tersebut, komunikasinya seperti apa. Nah, itu cara mengatasinya nanti seperti apa ya, Pak? Oke, ya itu makanya tadi harus banyak latihan belajar kan begitu. Jadi tidak katanya gitu kan. Nah, bagi orang yang komunikasi ini kan hidup di dunia ini kan pasti akan komunikasi apapun latar belakangnya kan begitu. Ya. Nah, orang yang menutup diri itu kan pasti ada penyebabnya juga. Apa sih yang menyebabkan itu bisa terjadi? Nah, itu perlu komunikasi juga bagaimana dengan berdekat dengan orang itu sendiri kan gitu ya. Nah, ini penuh seni gitu, penuh seni. Makanya di communication itu perlu jam terbang. Jam terbangnya harus apa? Ya harus belajar bicara gitu, mau nggak mau. Dan kadang-kala kan kita ngomong sama orang aja yang nggak kita kenal takut ya. Ngomong sama orang yang gantengan atau yang lebih cantik kita minder kan begitu. Nah, ini yang harus kita latih. Jadi kita tuh makhluk sosial, makhluk sempurna, jadi kita tidak perlu minder dengan sesama kita kan gitu kan. Nah, cara yang paling gampang kan bisa dilihat cara bicaranya seperti apa gitu kan. Nah, kalau saya bisa nanti ke depan bisa lagi kita kombinasi kan gitu kan. Dari tulisan tangan dia seperti apa, dari awal itu bisa kita atur, oh dia tipikal orangnya seperti itu kan begitu ya. Sehingga komunikasinya harus pakai yang seperti. Ada orang yang apa istilahnya yang hanya diem itu apa namanya, silent
apa ya, saya lupa tuh apa yang dia nggak mau keluar gitu, dia hanya maunya diem gitu ya, introvert gitu. Nah, bagaimana cara menghadapi orang introvert kan gitu kan? Ya harus masuk dengan ke introvertnya dia gitu kan. Intinya orang mau berkomunikasi itu harus merasa nyaman. Ya, kalau dia nyaman, dia percaya dengan kita, dia pasti akan terbuka untuk semuanya. Masalahnya kan bagaimana kita menciptakan untuk kenyamanan ini. Nah, makanya bagaimana supaya jarak itu bisa semakin dekat. Pada saat kita bicara 4 meter, 3 meter, 2 meter, orang mau bicara kita semakin dekat kenapa? Karena nyaman. Nah, makanya ini harus kita ciptakan bagaimana menumbuhkan kenyamanan di antara kedua belah pihak itu. Gitu, Mbak. Sudah terjawab belum? Baik, mungkin sedikit pertanyaan lagi, Pak. Biasanya hal yang membuat lawan bicara kita tuh nyaman, itu apa ya, Pak? Nah, banyak faktornya, Mbak. Jadi, makanya kita harus mengkomunikasikan tadi dengan bahasa tubuhnya, dengan gesturnya, ya. Pada saat kita ngomong sama orang yang begini, ya, sama yang begini, itu pasti akan ada rasanya akan berbeda, gitu kan. Gestur itu seperti apa? Kalau misalkan dia lebih tinggi dibanding kita, terus kita rendah, itu akan sulit bicaranya, karena dia selalu menganggap rendah diri kita. Makanya bagaimana caranya untuk bisa berubah. Yang paling gampang adalah kita ajak duduk, ya kan? Hai, dengan sentuhan fisik. Karena sentuhan fisik itu kan kita bisa tepuk pundaknya atau kita, gimana kabarnya kan begitu. Sehingga nyaman itu kan hanya diri kita yang tahu dan kita harus praktek kan gitu kan. Untuk masing-masing orang kan berbeda nih ke tingkat kenyamanannya gitu kan. Apakah kita bisa dengan hitungan minum dulu ya untuk tenang, atau kita cari persamaan tadi, ya kan, persamaan tadi, gimana keluarganya, dulu kuliah di mana, oh sama dong saya di ini juga, hobi kamu apa, oh sama dong ini, itu kan akan nyaman jadinya kan, oh banyak kesamaan gitu. Nah, orang tidak nyaman kan merasa ini orang asing mau ngapain sih, gitu, ada ketakutan. Oke, makasih banyak Bapak, sangat menjawab. Baik, mungkin Ya, dari teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan lagi, sangat dipersilakan untuk bertanya dan interaksi ya, teman-teman. ya. Nah, sebelum ada yang nanya, saya tambah lagi Mbak. Jadi kita harus cari itu, gitu kan, profiling istilahnya kalau NLP gitu kan. Pertama kita cari nih kegiatan sehari-harinya apa sih, gitu kan. Hobi yang disukai apa, gitu kan. Keluarga atau anak ada acara kesukaannya apa, pekerjaan terbisnis atau apa kan gitu. Nah kayak Kalista tuh apa kan gitu kan. Oh ada, wah sama dong. Saya juga peduli nih sama, saya juga ada program untuk begini. Itu kan pasti akan berbeda komunikasinya, ya karena sudah ada kesamaan dulu nih yang matchingnya kan begitu. Nah kalau selama tidak matching kan ya perjalanan masih jauh kan begitu. Iya, Pak. Oke, mungkin untuk teman-teman, Kak Rizky, Kak Adi, dan Kak Muhammad, jika ada pertanyaan kembali, saya persilakan untuk bertanya. Baik, mungkin jika belum ada dari Bapak sendiri, mungkin ada hal yang ingin Bapak sampaikan kembali untuk kita nih Pak, terutama rekan-rekan muda yang masih sangat eh, mentalnya belum gini ya, dalam komunikasi mentalnya masih belum apa ya, masih ya berubah-ubah lah perasaannya. Mood booster ya, Iya, masih suka betul. baperan ya, masih suka Ya, baperan. Pak. Masih kemudian. Ya sekarang kan kalau masih modian, masih baperan gitu kan. Nah yang bisa mengkontrol dirinya sendiri siapa? Kan dirinya sendiri kan begitu ya. Jadi ya harus dirinya sendiri gitu. Beberapa orang ngomongin apapun, kalau dirinya sendiri ada penolakan, ya nggak akan bisa. Gitu. Nah, yang perlu dilihat adalah bangun dulu kesadaran. Gitu. Kesadaran itu apa? Apapun yang ada di dalam dirimu itu adalah hal yang sempurna yang Tuhan sudah berikan. Kan begitu. Dan talenta yang ada di dirimu itu adalah hadiah terindah dari Tuhan, anugerah terindah dari Tuhan. Nah, kita menyadari itu enggak? Kan gitu. Karena segala sesuatu itu bisa kita pelajari. Kan gitu. Intinya, kita mau melakukan sesuatu enggak? Gitu. Untuk melakukan perubahan. Karena sebaik-baiknya hidup itu kan bermanfaat buat orang lain.
Gitu sih Mbak, kalau saran saya kan begitu. Mm-mm. Percaya diri aja, pede. Kan lucu kalau untuk hal yang lain pede, begitu hal yang ini nggak pede kan gitu. Kan lucu juga kan ya. Berarti it's about mindset kan begitu. Mm-mm. Yang terpenting mindset kita dulu Pak ya. Iyalah, kita sudah diciptakan sebagai makhluk Tuhan yang sempurna kan begitu. Jadi Oke, pede mungkin aja. Iya Pak. Mungkin ini terakhir dari moderator yang bantu share screen dari Kak Leon sendiri. Ada pertanyaan Kak, mumpung kita masih bersama narasumber kita yang sangat luar biasa ya tentunya pada siang hari ini. Halo Kak Leon. Halo Kak. Halo, mungkin ada pertanyaan Ya, nih Kak. Kalau dari saya sih nggak ada sih, cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin dari Bapak Prie bisa memberikan closing statement nih Pak pada webinar kursus keahlian pada siang hari ini. ya jadi gini, apapun yang kita pelajarin, kalau kita hanya bisa belajar dan tidak melakukan, itu percuma saja gitu ya. Jadi yang penting ya kita lakukan gitu. Dan lakukan itu tidak perlu takut salah, karena kesalahan itu adalah pembelajaran dimulai kan begitu. Kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah pintar kalau kita pernah salah kan gitu kan. Coba bayangin kalau semua orang takut salah gitu kan dan berhenti, ya berarti dunia ini tidak akan ada lampu kan begitu. Lampu itu kan tercipta karena dia begitu salah, dia takut itu dia coba lagi, dia coba lagi, dia coba lagi, dia coba lagi. Ya, jadi itu satu. Kedua, ya sebelum kita masuk kita bicara sebetulnya ada yang namanya ice breaking kan gitu. Ice breaking itu untuk mencairkan kan gitu. Nah, itu yang bisa kita cari tadi profiling. Dengan apa menyapa, hai kan begitu kan. Gitu. Terus merespon gitu kan. Merespon itu kan bukan respon yang reaktif gitu kan. Respon nanti kita saling sambut menyambut kan begitu. Terus pada dasarnya manusia itu kan senang dipuji, ya enggak? Ya enggak Mbak? Kalau Iya, Mbak betul banget Pak. hai, wah kamu terlihat cantik banget hari ini kan begitu kan. Oh masa sih ini senyum-senyum kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin nggak. Wah siapa yang bilang kan? Nggak mungkin begitu kan? Nah terus senyum melalui senyum karena senyum itu adalah salah satu yang ice breaking juga. Kan nggak mungkin kalau misalkan Mbak senyum terhadap orang terus orang itu nggak balas senyumannya kan begitu. Terus jadi cemberut kan enggak gitu karena senyum itu menularkan kan begitu. Nah terus bertanya sesuatu gitu kan. Karena dengan kita bertanya itu kan kita tahu. Intinya kita harus menggali dari lawan bicara kita sehingga kita bisa tahu hot button-nya kan. Oh, ternyata begini nih. Jadi kita bisa belajar profiling secara cepat kan gitu kan. Jangan lupa senyum lagi gitu. Coba bisa nggak pernah nggak kita punya rasa pengalaman gitu kan kita ngobrol sama orang itu cemberut terus orang nggak enak ngobrolnya pasti gitu kan karena energinya pun juga udah nggak enak tapi kalau orang cemberut kita senyumin masa ya dia nggak akan senyum juga kan gitu tapi kita kalau senyum ketawa-ketawa sendiri juga nggak boleh kan gitu kan di pinggir jalan nanti kita senyum orang lagi itu orang kenapa ya gitu ya jadi intinya kita pujilah gitu kan karena dengan love itu adalah energi yang paling besar gitu ya jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan energi kasih itu akan berbeda rasanya itu closing saya kan gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak Pria atas sharing dan juga berbagi ilmu pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf saya off kamera Pak karena cuaca di Bali sedang hujan. Takutnya nanti terkendala koneksi. Baik, teman-teman sekalian, karena tidak ada pertanyaan kembali, saya sudah share link absen di room chat Zoom kali ini. Mungkin untuk teman-teman dipersilakan mengisi link absensinya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Prie atas waktunya sudah mau sharing ilmu dan berbagi pengalaman bersama kita di sini. Terima kasih banyak Bapak Prie. Sama-sama. Ya, teman-teman sehat. semua. Sehat sama bahagia selalu untuk semuanya. Baik.
Terima kasih banyak. Mungkin bisa kita berikan reaction dulu kepada Bapaknya dengan emoticon tepuk tangan ya, teman-teman sekalian. Karena kita secara virtual. Oke, makasih banyak atas partisipasinya teman-teman sekalian. Baik, Bapak Priye, mungkin itu saja sharing pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Kami dari tim sama-sama. Halika Foundation, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya Komang, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.